Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang menggunakan tafsir Al-Quran online berbahasa Indonesia. Ya, menggunakan di sini tentu dalam konteks menggunakannya untuk melakukan kajian Al-Quran. Ya, maksudnya kajian Al-Quran adalah tentu karena kita gunakan tafsir online, maka kita ingin melihat pemaknaan terhadap ayat Al-Quran, atau kita juga bisa melakukan kajian tafsir dalam artian bagaimana para mufassir memaknai ayat Al-Quran. Nah, di sini karena kita akan fokus kepada berbahasa Indonesia, maka dimensinya menjadi semakin kompleks, gitu ya. Karena bukan lagi pemaknaan terhadap ayat Al-Quran saja oleh para mufassir, tapi kemudian kalau misalnya itu tafsir yang berbahasa Arab, bagaimana kemudian tafsir berbahasa Arab itu dipindahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam proses penerjemahan itu tentu ada proses pemaknaan juga, gitu ya. Jadi penerjemahan itu adalah pemaknaan. Jadi terjadi dua kali tafsir sebenarnya di situ ya. Pertama penafsiran Al-Quran sendiri, lalu kemudian penafsiran penerjemah Al-Quran, tafsir terhadap tafsir itu ya. Jadi tafsir ditafsirkan lagi karena ketika tafsir itu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tentu di situ terjadi pergeseran. Nah, teman-teman semua, seperti telah saya sampaikan kemarin di pertemuan tentang sejarah ya, dan sejarah kajian Al-Quran dan hadis berbasis teknologi, akan selalu ada bias-bias ideologis atau bahkan kecenderungan metodologis yang muncul, yang harus kita selalu sadari ketika menggunakan teknologi dalam kajian Al-Quran dan hadis. Itu sebenarnya sudah sejak dari dulu ya. Misalnya teman-teman ingin mengkaji Al-Quran, lalu teman-teman mengambil tafsir Az-Zamakhsyari misalnya. Maka tentu di situ dari zaman ulama klasik hingga para sarjana modern gitu, semuanya selalu sadar bahwa ini tafsir ini ditulis sama Az-Zamakhsyari, beliau seorang Mu'tazili, maka ketika melihat ayat Al-Quran ditafsirkan di dalamnya tentu akan syarat gitu ya dengan bias-bias i'tizal ya, kemu'tazilahan. Nah, begitu juga sebenarnya saat ini ya, itu tetap akan terjadi. Lalu apakah bias itu suatu hal yang buruk? Tidak juga, karena setiap orang punya pandangan dunianya sendiri yang kemudian terrefleksikan dalam cara dia memahami sesuatu termasuk Al-Quran dan hadis. Dan itu tidak menjadi penghalang kita untuk sampai kepada kebenaran. Ya. Nah, ini pengantar ya. Sekarang kita akan lihat ya. Langsung saja saya tunjukkan. Sekarang betapa mudahnya gitu ya seseorang mengakses tafsir lewat internet. Ini adalah zamannya Mbah Google gitu ya. Jadi misalnya ini ya, kita buka ini apa namanya, kita buka Google. Ya, kita buka Google, lalu cek aja misalnya sekarang itu misalnya orang pengen tahu tentang ayat tertentu, maka kalau teman-teman tulis misalnya tafsir ayat apa saja ya, ayat Al-Baqarah, ini banyak banget, ini yang paling banyak dicari ternyata 282. Nah, kalian bisa lihat di sini kalian bisa lihat di sini yang muncul ya, bahkan Tokopedia itu ada gitu ya. Bahkan Tokopedia itu menyediakan tafsir gitu. Dan kita tidak tahu Tokopedia ngambilnya dari mana. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, tentang ayat hutang gitu. Nah, kita lihat Tokopedia.com, ada terjemahannya ya.
lalu ada tafsir ringkas Kemenak RI, ya, jadi diambil dari Kemenak RI. Ya itu Tokopedia aja gitu sudah menyediakan itu. Kita lihat sampai ke bawah, tafsir Quran.co. Nah, ini yang learnquran.co, jadi tafsir.com, tafsir web. Ternyata banyak sekali ya. Nah, ya, pokoknya kayak gitulah. Contoh apa saja gitu. Saya masukkan ayat random 100 misalnya. Tokopedia lagi, terus ada tafsir web, tafsirku, risalah Muslim, ini kalam Sindonews. Jadi Sindonews itu seputar Indonesia. Dia punya seksi tersendiri di situsnya yang membahas tentang tafsir gitu ya. Kemudian merdeka.com, kita lihat apa sih sebenarnya isinya itu. Merdeka.com. Oh, dia ternyata cuma ayat Al-Qur'an dan maknanya gitu ya. Nggak ada tafsirnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi news detik gitu ya. Apa semuanya menyediakan tafsir gitu. Tadi yang paling menarik Tokopedia ya, karena dia muat tafsirnya juga. Nah, itu artinya bahwa ya sudah, sekarang zamannya Google gitu ya. Makanya ada salah satu paper yang terbit kalau tidak salah 2 tahun lalu, judulnya itu Google is the alimul asr. Jadi lama zaman ini dia adalah Google, dan itu terbit di Braille jurnal itu. Dia mengungkap hal-hal seperti ini. Nah, teman-teman semua, Google kan sebenarnya hanya mesin pencari. Jadi sebenarnya kita tidak belajar dari Google, tapi dari situs-situs yang ada. Nah, disinilah apakah kita sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir IAT itu kemudian anti terhadap Google, ya tidak kan. Kemarin kan sudah kita sampaikan bahwa kita itu harus memanfaatkan perkembangan teknologi dalam kajian Al-Quran dan tafsir, tapi sebagai seorang mahasiswa yang membedakan cara kita memanfaatkan teknologi, misalnya dengan orang yang tidak secara khusus mengkaji hal-hal seperti ini, adalah bahwa kita lebih aware, lebih awas gitu ya dalam menggunakannya, dan pada akhirnya hal-hal seperti ini hanyalah menjadi sarana saja. Nah, dalam mata kuliah ini yang kemudian dijadikan sebagai contoh untuk kita dapat gunakan untuk mengkaji tafsir adalah 2 situs ya, yaitu ini tafsir web ya, dan ini tafsirku. Nah, teman-teman semua, seperti yang sudah disebutkan bahwa dalam hal seperti ini kita harus senantiasa memahami bahwa setiap situs itu ada kebijakannya gitu ya. Nah, makanya kita lihat dulu nih, ada 2 ya yang oleh di RPS kita coba pakai. Nah, yang pertama ini namanya tafsir web. Nah, kalau kita lihat di about-nya ya, tentangnya tafsir web, mereka itu mengatakan bahwa tafsir web adalah sebuah website sederhana yang sedang dalam proses pengembangan untuk menjadi pusat kumpulan tafsir Quran terlengkap di Indonesia. Kami menyediakan tafsir lengkap 30 juz yang dapat Anda pilih dengan mudah pada link di bawah. Jadi mereka menyediakan tafsir-tafsir 30 juz. Nah, seperti yang sudah disinyalir gitu ya oleh beberapa sarjana, termasuk yang kemarin saya sampaikan kepada kalian itu Mas Muammar Qaddafi, kita cek tuh ya kecenderungan ideologis dan lain-lain. Kita lihat ini yang sudah completed, artinya sudah ada semua di situs ini, adalah tafsir Kemenak RI. Nah, jadi mereka itu cuma semacam kayak memuat ulang gitu ya dari punyanya Kemenak. Dan ini sebenarnya sudah ada di plugin yang kita taruh di Word yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Lalu berikutnya ada tafsir Al-Muyassar ya. Tafsir Al-Muyassar ini diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, penulisnya macam-macam gitu. Tapi yang kemudian menjadi semacam
penulis utama lah gitu, yang namanya ditampilkan di sini adalah salah satu keluarga Al-Syekh. Keluarga Al-Syekh itu adalah keluarga ulama yang secara tradisional meneruskan tradisi Muhammad bin Abdul Wahhab gitu ya, sebagai sayap keagamaan dari kerajaan Arab Saudi gitu ya, dan dinasti Saud sebagai sayap politiknya. Nah, tidak salah kalau kemudian penerjemahnya adalah alumnus Universitas Muhammad bin Saud ya, Jakarta, dalam kurung Lipia. Menariknya di sini mereka ngasih PDF, versi PDF-nya ya, jadi kita tetap bisa ngecek versi PDF-nya. Namun yang mereka tampilkan adalah versi terjemahannya, yang diterjemahkan oleh ini Ustadz Uus Suhendrik. Lalu tafsir Al-Mukhtasar juga terus diterbitkan di Riyadh di bawah supervisinya Syekh Salih bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram ya, jadi masih tetap kita bisa melihat kecenderungannya ke kecenderungan kesarjanaannya tentu mengarah kepada tradisi para ulama Saudi ya, ulama Najd, yang di sini kita lihat saja pengawasnya adalah salah satu anggota dari keluarga Al-Syekh. Tafsir Juz Ammah masih ya, Salih Fauzan Al-Fauzan, salah satu ulama besar Saudi Arabia. Kemudian tafsir yang klasik atau post klasik gitu ya, ini Imam Asy-Syaukani. Beliau juga masih dalam satu stream gitu ya, stream ulama-ulama yang bisa kita katakan reformis ya, Asy-Syaukani. Kemudian tafsir Al-Wajiz, Wahab Az-Zuhaili, di sini mereka meluas gitu ya cakupannya. Jadi meskipun secara umum isi dari kitab ini, maksudnya isi dari website ini itu adalah lebih cenderung gitu ya, lebih cenderung kepada tafsir yang kecenderungan kesarjanaannya itu adalah mengikuti tradisi ulama-ulama Saudi gitu ya. Tapi mereka juga memuat tafsir Kemenak, mereka juga memuat tafsir-tafsir yang lain, meskipun tetap didominasi oleh tafsir-tafsir yang diproduksi dalam tradisi kesarjanaan di ulama-ulama Saudi gitu ya. Nah, itu tafsir web. Nah, sekarang yang satunya lagi disebut namanya itu tafsirku, tafsirku.com. Nah, kita lihat juga dulu nih ya. Jadi mereka tidak berbicara secara khusus tentang jenis tafsir yang dipilih dan seterusnya. Tapi di sini mereka mengatakan bahwa ini konten yang atas bertipe tafsirku berusaha untuk keras dan menjamin konten yang ada tidak menyalahi kaidah keilmuan. Namun jika ada konten yang menurut pengguna tidak benar, mohon untuk mengkomunikasi dan mengirim email. Ya, jadi kita bisa mengoreksi kalau misalnya ada salah di sini. Kalau kita lihat di sini ya, terutama di tafsir. Nah, kita ambil salah satu contoh saja, misalnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini mereka ada terjemahannya. Tapi sebenarnya ada tafsirnya juga kalau kita cek. Ya, coba cek. Kalau kita klik ayatnya, dia itu ngasih tafsir. Nah, di sini tafsir yang mereka pakai adalah dua tafsir yang cukup mainstream di Indonesia gitu ya, dan dunia Islam pada umumnya. Yang tafsir Jalalain setidaknya itu tafsir Jalalain dan tafsir Al-Misbah Quraish Shihab. Nah, di sini kita lihat bahwa pilihan-pilihan tafsir yang ditampilkan di tafsirku.com ini itu lebih lebih mainstream lah gitu ya. Untuk konteks Indonesia tentu saja ya. Ya, tafsir Jalalain ini kita tahu tulis oleh dua imam yang sangat berpengaruh dalam tradisi Asy'ari Syafi'i di Indonesia. Kemudian Quraish Shihab itu ya, siapa yang tidak tahu Quraish Shihab. Nah, yang menarik di sini adalah ada ininya nih, ada diskusinya ya, ada diskusinya. Jadi kita bisa menambahkan tafsir, tapi kita harus masuk lewat Facebook dulu. Ya. Nah, di sini ada admin
apakah kalau kita cek ayat yang lain, apakah ada diskusinya di situ? Bagaimana isi diskusinya? Kosong. Mungkin ayat-ayat yang ini kali ya. Jilbab. Nah, kan selalu kontroversi tentang jilbab ya. Sampai 30. Nah, di sini. Oh, tapi ini kalau sudah ini bukan yang berjilbab. Ya, gitu ya. Jadi ada diskusinya. Nah, kita kembali ke tujuan kita. Jadi tujuan kita menggunakan atau mengecek situs-situs ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka kajian Quran dan hadis berbasis teknologi. Nah, teman-teman kalau melihat di sini ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Nah, ada banyak sekali topik kajian yang bisa kita angkat dengan hanya mengandalkan situs-situs seperti ini. Pertama, kita bisa menggunakan kajian konten sendiri, ya. Maksudnya kita merujuk kepada apa namanya situs-situs ini untuk mengambil data. Ya, misalnya kita ingin mengatakan misalnya tafsir Al-Baqarah ayat 70 menurut dalam tafsir Al-Jalalain misalnya, dalam tafsir Al-Muyassar. Maka kalau kita nggak bisa bahasa Arab atau pengen cepat-cepat gitu ya, karena nggak mau menerjemahkan lagi, maka bisa langsung ambil dari sini. Karena mereka sudah berusaha menjamin mutunya dan mereka menerjemahkan tafsir Al-Muyassar. Jadi bukan situs ini yang menerjemahkan ya, jadi ada ustadz yang ya kompeten lah gitu ya, dan kemudian menerjemahkannya, dan situs ini hanya memuat hasil terjemahan tersebut. Kita lihat di sini setiap tafsir itu ada semua ya, termasuk tafsir Kemenak RI. Silakan dipilih. Nah, yang bisa kita lakukan di sini adalah banyak. Misalnya kita bisa itu tadi, kalau yang sederhana misalnya makna Al-Baqarah ayat 70 ya. Ini kenapa Al-Baqarah ayat 70 ini ya. Tadi asal random aja gitu. Ya, kita bisa menjelaskan kalau Al-Baqarah 70 itu menjelaskan tentang diskusi atau perdebatan atau pertanyaan yang diajukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa gitu. Apa sebenarnya yang diajukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Dari tafsir Al-Muyassar di sini. Terus ini ada penjelasan yang lebih jauh dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa ngambil gitu dari sini. Nah, yang paling enak tuh kayak begini ya. Jadi, nah kalau kalian search di sini nanti akan muncul, misalnya apa ya yang paling menarik, jilbab lagi. Jilbab terus dari kemarin ya. Atau bidadari. Nah, kita lihat yang muncul semua adalah dari situs ini, kecuali yang di atas ini. Yang di atas ini nih iklan, jangan dilihat iklan dari sebelah. Nah, kita lihat di sini ya, Ar-Rahman itu dulu terjemah. Misalnya, apa sih makna bidadari itu seperti mutiara? Ka'annahum yakut wal marjan. Kenapa bidadari disebut yakut gitu? Nah, saya tafsirnya seperti bidadari itu seperti mutiara dan marjan dari segi kecantikan atau kebeningan mereka, bening. Kemudian al-mukhtasar keindahan dan kejernihannya. Jadi semuanya tafsir ini masih memaknai yakut dan marjan itu dari segi tampilan fisik kira-kira ya. Nah, kebeningan kulit dan kemerahan seperti yakut, perasaan halus dan bersih, mereka juga layaknya marjan itu betul.
dan seterusnya. Nah, kita lihat tafsir yang agak lebih panjang. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa mereka hanya memandang suami mereka, terus keindahan, kecantikan wajah dan penampilan. Terus itu insan cantik, bersih dan indah. Kemudian gitu ya, tafsir ringkas Kemenak juga mereka itu seperti itu doang. Nah, itu misalnya ya. Nah, ini karena memang tafsir yang ada di sini adalah tafsir-tafsir yang pendek gitu ya. Jadi memang paling panjang adalah penjelasan tafsir As-Sa'di ini. Nah, jadi seperti itulah. Nah, pendek. Nah, kalau melanjutkan yang kemarin, kalau kemarin kan kita hanya kepada Al-Qur'annya saja. Hanya kemarin kalau kita konsisten pakai paper yang ditulis kemarin, misalnya sifat bidadari di dalam Al-Qur'an, itu kan kemarin baru merujuk kepada ayat Al-Qur'annya saja. Nah, sekarang kita bisa memperpanjang kemudian memperkaya pembahasan kita dengan merujuk kepada tafsir-tafsir yang sudah berbahasa Indonesia. Ini sama aja gitu ya. Nah, tapi karena ini ada banyak tafsir, kalian juga bisa menulis sebuah paper yang merupakan yang membandingkan penafsiran satu ulama dengan ulama yang lain. Misalnya terutama dalam hal yang mungkin kontroversial. Nah, kalau membandingkan ulama yang beda mazhab itu kan suatu hal yang wajar gitu ya, beda kecenderungan kesarjanaan. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan ulama yang mirip-mirip gitu kecenderungan kesarjanaannya? Ya, bisa saja misalnya hukum Allah. Hukum Allah apa ya? Allah bima anzalallah misalnya. Nah, ini berpaling dari hukum Allah. Kita lihat misalnya di sini tafsir Wahab Az-Zuhaili itu mencoba ini kan ayatnya tentang ini ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa hadharhum ayyaftinuka ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullaha ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi fasiqun. Ya, jadi kalau misalnya sudah dikasih putusan gitu ya, lalu berpaling maka mereka orang-orang fasik. Tapi ini berbicara tentang orang Yahudi. Nah, kita lihat di sini ini masing-masing ini ngasih penjelasan gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya dari Prof. Wahbah Az-Zuhaili di sini beliau ngasih kontekstualisasi yang lebih rinci gitu ya dengan mengutip hadis dari Ibnu Abbas dan seterusnya gitu ya. Lalu tafsir As-Sa'di itu dia mengaitkannya dengan ayat yang lain. Seperti itu ya. Nah, ini lebih ada ininya lagi ya. Ya, seperti itulah. Jadi kita bisa membuat tafsir perbandingan dengan menggunakan website-website seperti itu. Ya, demikian. Atau juga mungkin membandingkan antara website. Nah, bisa juga ya. Tapi sepertinya kalau seperti ini tidak perlu karena mereka ini cukup ya tahu diri ya dalam tanda kutip, mereka nggak bikin tafsir sendiri tapi mereka memuat tafsir yang sudah ada gitu. Nah, tapi kalau saya pengen tafsir Quraisy Shihab ya adanya di sini. Sedangkan di sini nggak memuat Quraisy Shihab. Ya baiklah, demikian untuk kelas ini. Intinya adalah
kita bisa menggunakan situs-situs ini itu untuk untuk kajian Quran dan hadis berbasis teknologi gitu ya, dan kita bisa menulis gitu ya artikel dengan memanfaatkan ini memanfaatkan tafsir-tafsir online ini. Nah, nanti berikutnya teman-teman silakan mencoba menulis, gitu bisa temanya masih yang kemarin, tapi sekarang sudah diperkaya dengan referensi dari tafsir online. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya.